Selamat datang di channel Pemersatu Bangsa ya guys ya, dimana kalian akan mendapatkan asupan-asupan materi yang bergizi. Sebelum kalian menonton videonya, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe di kanan bawah ini dan nyalakan loncengnya, karena kalau tidak tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tugas proposal eksperimen yang berjudul efektivitas penerapan membaca 15 menit sebelum KPM terhadap minat baca siswa SD. Nah, sebelum kita lanjut video, kami akan memperkenalkan dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri Alvini A, kemudian ada teman saya Solihatus Soroya, dan teman saya satu ada Gina Aisna. Nah, langsung saja kita bahas materi. Let's go. Pertama ada latar belakang. Nah, jadi membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena selain bentuk upaya untuk memperoleh informasi, membaca juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Membaca merupakan pekerjaan yang sangat ringan dan dapat dikerjakan di mana saja. Namun, kenyataannya keterampilan membaca masih rendah. Keterampilan membaca sangat penting bagi kita semua, karena dengan keterampilan membaca kita dapat mengetahui dan memahami pengetahuan. Kedua, ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengapa efektivitas penerapan membaca 15 menit sebelum KPM terhadap minat baca siswa SDN kalian 01. Ketiga, ada manfaat. Nah, dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu sebagai memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan, yaitu meningkatkan minat baca siswa yang membaca 15 menit sebelum KPM. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi program yang diterapkan pada sekolah untuk mengembangkan minat baca siswa. Kemudian sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan membaca 15 menit sebelum KPM dan minat baca 15 menit. Membaca 15 menit sebelum KPM atau gerakan literasi itu adalah program untuk memberikan waktu khusus minimal 15 menit setiap hari kepada para siswa, khusus untuk membaca dengan rutin, sehingga diharapkan siswa akan terbiasa untuk membaca. Kedua, landasan teori. Definisi minat baca. Minat baca terdiri dari dua kata, yaitu minat dan baca, di mana minat baca sendiri merupakan kekuatan yang mendorong, merasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka melakukan aktivitas membaca dengan kemauan dan kemampuan diri sendiri. Aspek minat baca menurut Sanjaya antara lain yaitu kesadaran akan manfaat membaca. Anak yang memiliki minat baca yang tinggi akan lebih tahu isi kandungan dari sebuah bacaan dibandingkan anak yang masih memiliki minat baca yang rendah. Yang kedua yaitu frekuensi membaca. Minat baca anak dapat tercermin dari seberapa seringnya anak membaca. Yang ketiga yaitu kesenangan membaca. Minat membaca anak tercermin dari perhatian yang mendalam terhadap buku bacaan. Yang keempat yaitu motivasi individu untuk membaca. Motivasi yang berupa dorongan melakukan aktivitas membaca dari dalam diri individu. Yang kelima yaitu kesenangan terhadap aktivitas membaca. Adanya perasaan senang dan menikmati selama proses kegiatan membaca. Ketertarikan dan kebiasaan individu untuk membaca. Perasaan tertarik akan berbagai jenis bacaan dan kebiasaan anak untuk melakukan aktivitas membaca dalam saat tertentu. Yang terakhir yaitu aspek situasional. Situasi berperan penting dalam minat baca, seperti halnya ketersediaan literatur dan aspek yang mendukung dari keluarga akan berpengaruh terhadap minat baca anak. Selanjutnya ada dinamika psikologis. Jadi di dalam dinamika psikologis penelitian ini ada 4 poin penting. Yang pertama ada membaca 15 menit sebelum KBM. Jadi membaca 15 menit sebelum KBM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan minat baca, minat belajar, dan menciptakan kondisi yang lebih tepat di sekolah-sekolah. Poin yang kedua ada tujuan membaca 15 menit,
Jadi tujuannya itu pemerintah ingin menciptakan atau mengkondisikan situasi yang mendukung untuk literasi peserta didik dan masyarakat Indonesia, menumbuhkan minat baca dan budi pekerti peserta didik. Poin yang ketiga ada tahapan membaca 15 menit sebelum KBM. Jadi dalam tahapan ini ada beberapa tahapan, yaitu ada pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Selanjutnya poin yang keempat itu ada minat baca. Minat baca adalah kegiatan atau kecenderungan hati yang tinggi atau gairah untuk membaca. Definisi ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Darmono yang menyatakan bahwa minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap pembaca. Kemudian ada hipotesis penelitian berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan oleh teman saya. Jadi dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian adalah terdapat pengaruh atau pengaruh penerapan membaca 15 menit sebelum pembelajaran atau KBM terhadap minat membaca siswa SD Sekolah Dasar Negeri 1 Ngalian. Variabel dalam penelitian ini berupa variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya adalah membaca 15 menit sebelum KBM, sedangkan variabel bebasnya adalah minat baca. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SDN 01 Ngalian di ruang kelas 4 dan 5 SD. Alasan dipilihnya tempat penelitian dikarenakan lokasi terjangkau dan memuat aspek agar penelitian berjalan baik dan efektif. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pukul 6:45 hingga pukul 7, di mana penelitian akan dilaksanakan 15 menit sebelum KBM dimulai dan akan diselenggarakan selama 2 minggu. Sedangkan subjek penelitian terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen berupa kelas 4 SD, sedangkan kelompok kontrolnya berupa kelas 5 SD. Alasan dipilihnya kelas 4 dan 5 SD dikarenakan rata-rata kelas 4 dan 5 SD sudah memiliki kemampuan membaca yang baik dan bagus. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Jadi dalam penelitian ini kami memakai pendekatan eksperimen, yang mana kami memberikan manipulasi untuk mengetahui pengaruh manipulasi tersebut dengan perilaku terhadap perilaku individu yang sedang kami amati. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana kami menggunakan angka, kemudian pengolahan statistik, dan ada struktur dan percobaan terkontrol. Selanjutnya ada desain penelitian. Jadi penelitian kami ini menggunakan desain eksperimen kuasi, yang mana di sini kami tidak dalam memilih subjek, kami tidak melakukan random atau tanpa random